Haleluya. Hari ini Tuhan meletakkan dalam hati saya apa yang penting untuk kita menjadi seorang manusia, untuk kita menjadi orang yang benar-benar bisa berdampak di akhir zaman ini. Judul hari ini adalah mengasihi sesama manusia. Ini Tuhan letakkan dalam hati saya karena menurut saya kasih adalah sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Kasih sama seperti kayak garam. Ketika garam sudah tidak asin, tidak ada gunanya lagi selain itu diinjak-injak orang. Sama menurut saya, ketika kita menjadi seorang Kristen dan tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena segala apapun yang kita lakukan hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kegiatan keagamawian. Dan Tuhan meletakkan dalam hati saya bahwa kasih adalah sesuatu hal yang penting. Bahkan Alkitab sudah jelaskan, sekalipun kita punya iman yang sempurna, sekalipun kita bisa berbahasa roh, sekalipun kita melakukan banyak perkara, bila tanpa kasih semuanya sia-sia. Amin, semuanya sepakat bersama dengan saya? Dan sebelum masuk ke firman, saya ingin tunjukkan satu gambar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat siang-siang begini makan seperti ini enak tidak? Ini babi merah mie pangsit 7 pandang katanya. Dan ini daging. Ini begitu luar biasa dan sangat enak sekali. Sepakat bersama dengan saya? Yang sepakat bersama dengan saya, ini enak sekali. Bisa lambaikan tangan? Wow, Pak Heru tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Betapa enaknya itu. Kita sepakat bahwa makanan ini sangat enak, makanan ini kita tahu bahwa ini sangat enak dan benar-benar membuat perut kita kenyang. Kenapa? Karena kita pernah merasakannya. Kita punya memori di mana makanan ini ketika kita cicipi begitu sangat enak. Dan saya tahu bahwa ketika saya di Manado ada makanan yang cukup terkenal itu babi putar katanya, bukan babi guling. Kasihan babinya diputar, diguling tetap aja dimakan. Itu babi putar. Dan orang yang makan di sana begitu sangat luar biasa. Ketika kita ada pernikahan, kita diundang pukul 6, tapi acara dimulai pukul 7. Kemudian ada sambutan dari wali kota, sambutan dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, sambutan dari keluarga papa, mama, mertua semuanya, hingga kita makan pukul setengah 10. Dari jam 6. Ketika itu sudah diletakkan babi putarnya, kita sudah lapar, dan apa yang terjadi? Hanya butuh 15 menit itu habis. Benar-benar sangat-sangat luar biasa orang-orang di Manado. Itu habis dan saya tahu bahwa kenapa kok mereka sangat lapar dan haus akan babi putar. Karena mereka pernah merasakan dan itu enak. Sepakat bersama dengan saya? Tapi kalau Anda tanya kepada istri saya bagaimana rasa babi, tentu tidak enak. Karena dia tidak suka babi. Saya sudah berkata dengan jelas dalam hidupnya bahwa hidupnya tidak sempurna sama sekali. Karena babi itu sangat enak, sepakatnya. Apapun di bumbu apapun ya babi itu enak. Tapi dia tidak suka. Dan saya tahu bahwa kenapa saya cerita ini, manusia, kalau saya bisa simpulkan bahwa manusia bisa menilai segala sesuatu karena dia pernah mengecap itu. Karena pernah merasakan itu. Kenapa kita bisa tahu bahwa itu makanan yang enak meskipun kita tidak makan hari ini. Hanya tunjuk gambar saja, kita sepakat bahwa itu enak. Karena kita pernah merasakan itu dan itu enak. Sama seperti kasih Bapa, sama seperti kebaikan Bapa, kita sepakat hari ini bahwa Bapa itu sangat baik. Karena kita pernah merasakan kebaikan Bapa. Kita tahu bahwa Bapa itu sangat baik dalam hidup kita. Karena kita pernah mengecap kebaikan Bapa. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, Dia menolong kita, memberikan kita mujizat. Kita bisa menyimpulkan bahwa Bapa itu sangat baik. Sepakat bersama dengan saya? Dan saya tahu bahwa tidak mungkin kita bisa kenal Bapa itu baik kalau Bapa tidak pernah melakukan tindakannya. Tidak mungkin kita pernah bisa mengerti Bapa itu baik kalau Dia tidak pernah melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin berbicara mengasihi sesama manusia artinya apa? Sama seperti kita. Orang dunia tidak akan pernah mengerti bahwa Bapa itu baik dan orang-orang Kristen di dalamnya itu baik kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan. Dunia tidak akan pernah tahu dan memberikan kita penilaian bahwa kita itu adalah orang yang baik kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan. Kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Kita hanya simpan kebaikan Bapa, kita hanya simpan segala sesuatu hanya untuk kita sendiri. Dan cara terbaik bagi orang-orang di luar sana untuk mengenal Bapa yang baik adalah dengan cara melakukan kebaikan yang sudah Bapa perbuat melalui kita. Itulah cara yang terbaik. Mereka tidak akan pernah tahu Bapa itu baik kalau kita sebagai orang yang mengenal Bapa tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah merefleksikan kasih Bapa dalam hidup ini. Dan ada sebuah contoh, ada sebuah teladan yang menurut saya sangat hebat di Alkitab.
Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan baca. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ada sebuah cerita di mana ada seorang imam, ada seorang Lewi, ada seorang Samaria, dan orang yang dirampok. Ada empat orang yang berjalan dalam satu peristiwa itu. Seorang imam, kita tahu bahwa suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Salah satu tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Seorang imam, orang Lewi juga adalah anggota suku Lewi yang mempunyai tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadah di bait suci. Alkitab berkata jelas, pada waktu itu sebuah peristiwa di mana ada satu orang yang dirampok habis-habisan. Kemudian bukan hanya dirampok, tapi dia dipukul dan dia harus mengalami setengah mati. Dia antara hidup dan mati, dia mengalami setengah mati. Dan saya tahu ketika kita mengalami hal itu, kita tidak ada kata yang lebih mujarab ketika dia ngomong tolong. Dan Alkitab berkata dengan jelas, seorang imam dan seorang Lewi melihat hal itu, tapi tidak melakukan apa-apa. Seorang imam dan seorang Lewi melihat orang yang benar-benar berada di dalam bait suci, orang yang benar-benar mengerti semua tentang hukum Taurat, tapi ketika dia melihat, dia hanya melihat saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau saya bisa berasumsi, ketika orang Lewi itu lewat, ketika orang imam itu lewat, dia melihat orang tersebut. Saya juga sering lewat jalan ini, tapi saya tidak pernah dirampok. Mungkin orang tersebut kurang kudus. Mungkin dalam pemikirannya ketika dia melihat itu, dia bisa berkata, mungkin kamu ini kurang doa, tidak pernah pelayanan sama seperti saya. Makanya kamu dirampok. Dan ketika saya melihat itu, saya tarik suatu pelajaran. Bahwa semakin kita rohani, semakin kita mengerti akan kitab suci, semakin kita punya dipercaya Tuhan jabatan yang tinggi. Bukankah kita harus semakin mengasihi manusia lebih daripada apapun? Justru semakin kita tinggi rohani kita, semakin kita itu mudah mengasihi lebih daripada menghakimi. Semakin sempurna hidup kita ketika kita melihat ketidaksempurnaan di sekeliling kita. Bukankah kita semakin bisa memberikan kekuatan kepada yang tidak sempurna? Yang percaya katakan amin. Dan itu yang Yesus sudah lakukan. Yesus mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hancur hidupnya. Dan Yesus mengasihi kita. Bukankah itu yang harus kita terapkan kalau kita ingin mengasihi sesama manusia? Bukankah itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin membuat dunia ini mengerti bahwa Yesus itu baik dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu bahwa ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat itu, mereka hanya lewat saja. Di sini kita boleh marah karena seorang penyamun ini sudah melakukan tindakan kejahatan yang cukup kejam. Penyamun ini sudah melakukan perampokan, penyamun ini sudah memukul, dan bahkan meninggalkannya setengah mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi ini jauh lebih menyakitkan daripada orang-orang yang sudah merampok itu. Kenapa? Karena orang ini mampu menolong tapi tidak melakukan apa-apa.
Karena orang ini mampu melakukan segala sesuatu, tapi dia hanya melihat. Bapak, Ibu, Saudara, bisa Anda bayangkan kalau kita jadi orang tersebut. Orang yang sudah dirampok, orang yang sudah dipukuli habis-habisan, dan kemudian dia ditinggalkan setengah mati. Ketika dia sudah tergeletak, tolong. Kemudian ada imam lewat, orang Lewi lewat, dan kemudian dia dianggap. Bayangkan perasaan kita akan mudah kecewa. Kita akan berkata bahwa, kenapa kok orang Kristen kok seperti itu? Kenapa kok katanya orang yang dekat dengan Tuhan, kenapa kok bisa seperti itu? Melihat tapi tidak melakukan apa-apa. Bayangkan kalau kita menjadi seperti itu dan kita diajak ke CG. Kita diajak ke gereja dan mengikuti Yesus. Bagaimana kita dapat menjadi saksi apabila dalam kegiatan kita, tindakan kita sama sekali tidak mencerminkan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Halo Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Dan ingatlah bahwa di orang-orang di luar sana, kita dinilai bukan berdasarkan berapa banyak kita menangis di gereja. Kita dinilai bukan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita tahu. Kita dinilai bukan seberapa banyak kita berdoa, pelayanan kita, jabatan kita. Dunia tidak peduli terhadap apa yang kita lakukan di gereja. Tapi dunia lebih peduli terhadap apa yang kita bisa lakukan kepada mereka. Amin. Dunia enggak peduli. Orang tua saya ketika melihat saya pertama kali saya berubah. Saya tidak pernah mengenalkan diri saya seorang fasilitator, saya seorang CGL. Orang tua saya kemudian percaya kepada Yesus. Tidak. Karena apa yang dilihat setiap hari, kenakalan saya, apa yang saya lakukan di rumah, itu ketika saya berubah dan mulai melakukan kebaikan. Orang tua saya bisa melihat itu. Saya pernah marah. Tidak ada orang di sini yang tidak pernah marah. Sepakat bersama dengan saya? Ada di sini yang tidak pernah marah Bapak, Ibu, Saudara? Tidak ada? Kalau ada, Anda layak benar-benar hidup bersama dengan Yesus di sorga. Anda sangat suci dan kudus. Saya pernah marah suatu saat, saya naik sepeda motor. Mama suruh saya jemput. Tapi saya sudah capek sekali. Saya sudah capek. Aku sudah capek pelayanan, aku capek kerja. Kerja saya di Sidoarjo dan harus saya pulang ke Rungkut, jemput lagi ke Delta pada waktu itu. Kemudian saya ditelepon dan marah-marah. Gak usah mah. Mama saya, tolonglah jemput. Kemudian saya marah sekali. Dan kemudian saya jemput mama saya. Mama saya sudah di luar. Saya sudah di depannya Sogo. Mama saya gak berani, diam saja. Dia cari itu Delta, seluruh Delta tidak ada Sogo. Kemudian mama saya telepon, Van, kamu di mana? Di depan, Ma, di depan. Dan saya hari itu tahu bahwa di Delta tidak ada Sogo. Dan saya nyasar di TP, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian saya pulang, saya lihat mama saya berkata, maaf, saya marah-marah. Mama saya nggak peduli saya CGL, mama saya nggak peduli saya itu sudah berkhotbah. Tapi apa yang dia lihat adalah perubahan hidup. Ketika itu besok lusanya mama saya melakukan kesalahan. Mama saya, Fen, maaf ya, kita saling bermaafkan. Betapa saya lihat bahwa saya mengerti apa yang dibutuhkan dunia. Yaitu perbuatan baik dan perubahan hidup kita. Dan untung ceritanya tidak sampai di sana. Ketika imam sudah lewat, Lewi sudah lewat, cerita tidak sampai sana. Dan hal ini juga memberikan saya pelajaran. Hari ini kita harus mengerti Bapak, Ibu, Saudara, bahwa orang-orang di gereja punya potensi yang besar untuk bisa mengecewakan kita. Bahkan itu pemimpin, bahkan itu orang yang kita kenal, punya potensi yang besar untuk mengecewakan kita ketika kita meminta tolong, tapi tidak ada dada pertolongan. Tapi saya bersyukur Tirjan tidak berhenti di sana. Allah memakai orang Samaria, orang yang dikenal, orang yang biasa, tidak punya jabatan, tidak punya kerohanian yang jelas, ganteng juga tidak jelas, tidak tahu kaya atau tidak. Tapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi jawaban. Hari ini saya cuma percaya kalau pendeta sudah bisa diandalkan, teman-teman sedikit dia diandalkan, tenang Bapak Ibu Saudara, kalian tidak sendiri. Karena masih ada Tuhan dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan kita apapun cara kita. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Dan saya tahu ceritanya tidak usai. Dan pada waktu itu orang Samaria ini lewat. Teladan yang bisa kita pelajari, teladan hebat yang kita bisa teladan. Ketika orang Samaria itu lewat, dia melihat, sama-sama melihat, orang Samaria juga melihat,
Imam juga melihat, Lewi juga melihat. Tapi apa yang membedakan ketika orang Samaria ini melihat, timbullah belas kasihan. Ini yang membedakan, timbullah belas kasihan. Kisahnya sama, teriakannya sama, kejadiannya sama. Tapi apa yang membedakan, yaitu belas kasihan dari orang Samaria ini. Yang pertama yang bisa kita teladani, yaitu belas kasihan yang diikuti dengan tindakan. Orang Samaria ini sudah memberikan kita teladan, bahwa bukan hanya dia punya belas kasihan, tapi belas kasihannya menghasilkan tindakan. Bukankah Yesus juga seperti itu? Yesus mengasihi kita, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kita tahu bahwa belas kasihan yang Yesus lakukan melalui tindakan. Sama. Orang Samaria ini melakukan tindakan yang luar biasa. Bukan hanya ketika dia lewat melihat itu, kemudian timbul belas kasihan dan orang Samaria berkata seperti ini, semoga Tuhan menolongmu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dia pergi. Tapi dia tidak melakukan itu, tapi orang Samaria ini punya belas kasihan dan diikuti dengan tindakan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi membalut lukanya. Dia menyiram dengan minyak dan anggur, menaikkan orang tersebut ke atas keledainya. Membawa ke tempat penginapan, merawat dan berkorban duit 2 dinar. Luar biasa sekali. Hebatnya adalah orang Samaria ini tidak kenal siapa yang dia tolong. Orang Samaria ini tidak melihat rupa siapa yang dia tolong. Dia tidak kenal sebelumnya. Tidak diceritakan bahwa orang tersebut adalah orang yang kenal dengan orang Samaria. Saya punya sebuah ilustrasi, semoga Anda pahamin. Suatu saat, istri saya suka makan kuliner. Rumah saya di daerah Rungkut. Dan suatu saat, kita makan yuk soto ayam di daerah HR Muhammad. Maijen. Saya cuma berpikir, tidakkah ada soto yang memikat hatimu di daerah Rungkut? Sehingga harus ke HR Muhammad. Nanti suatu saat dia berbicara, kok aku pingin makan ayam? Ya ayo, makan ayam di mana? Di daerah Kenjeranku, di Lebak. Tidak adakah ayam yang bisa memikat hatimu di daerah Rungkut? Bahkan suatu saat dia pernah minta, ayo kita makan nasi goreng. Di mana? Kediri. Kediri Bapak Ibu Saudara. Dia pergi nasi goreng makan, pulang. Harga nasi goreng cuma 15.000, uang tolnya jauh lebih dahsyat. Tapi kenapa saya melakukan itu? Istri saya yang meminta. Karena kebahagiaan dia adalah kebahagiaanku. Siap. Karena saya kenal dia, karena saya cinta dia, dia minta apapun. Kalau saya sudah punya belas kasihan, itu mudah. Karena saya tahu. Sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya keluar tiba-tiba tetangga saya minta, ayo kita makan nasi goreng ke Kediri, ngui. Saya akan berpikir, Anda siapa? Saya tidak kenal Anda. Tapi ini loh hebatnya orang Samaria. Tidak kenal, tapi dia memberikan yang terbaik. Ini loh teladannya kita dapati. Dia tidak kenal, dia bukan saudara, bukan dulur, bukan sepaha atau apa, sepupu apa, semuanya tidak ada. Tapi dia melakukan itu hanya karena dia belas kasihan dan dia berbuat. Tidak kenal. Betapa luar biasanya teladan yang diberikan, pemberian yang totalitas. Halo. Dan Alkitab juga berkata orang Samaria tidak kaya juga kita tidak tahu. Bekerja atau tidak tahu. Perekonomiannya gimana kita tidak tahu. Perekonomian di atas atau di tengah atau bawah atau cenderung tiarap kita juga tidak tahu. Tapi semua apapun yang dia lakukan menunjukkan bahwa belas kasihan dengan tindakannya jauh lebih besar daripada apa yang dia miliki dalam hidupnya. Bukankah kita harus seperti itu? Amin. Dan kenapa kok seringkali kita ketika melihat itu, kita takut repot. Ada waktu, tenaga, duit yang kita keluarkan, kita nggak mau itu. Seringkali banyak orang Kristen tidak ada di sini. Mereka terlalu pelit. Sangat pelit, perhitungan. Tidak ada di sini, semuanya di sini murah hati. Coba lihat kanan kirinya, murah hati semuanya wajahnya. Tidak ada yang pelit. Tapi Alkitab di 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat ke-9 sampai 11 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata dengan jelas, orang kikir juga disebut, orang yang pelit juga disebut. Dan saya juga ingin memberikan dorongan pada Bapak Ibu Saudara. Di Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25 berkata seperti ini. Ada yang menyebar harta
tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Alkitab berkata dengan jelas, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Adakah Bapak Ibu Saudara percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Suatu saat, saya dari Manado ke kota Mobagu naik travel. Kencang sekali nyetirnya. Belokan dan itu gelap, kanan kiri jurang. Belokannya cukup tajam, dia gas 60 km per jam. Gaspol remblong. Saya bersama dengan istri saya sampai goyang. Kita cuma berdoa, Tuhan, orang ini jauh lebih percaya ke sorga daripada saya. Gas sekali. Saya hanya percaya ketika saya pulang, saya dapat di travel itu juga. Saya tidak pernah meragukan dia. Saya tidak pernah tanya, Pak, bagaimana pengalaman Bapak? Nyetir sudah berapa lama Pak? Apakah 1000 jam? Apakah 10.000 jam? SIM, nembak atau asli Pak? Saya tidak pernah meragukan itu. Saya hanya percaya dan naik. Apakah kita juga punya iman yang sama? Ketika kita tidak meragukan firman Allah, bahwa apa yang dikatakan oleh firman itu ya dan amin. Apakah kita lebih percaya kepada ramalan bintang? Kesehatan Anda cukup buruk minggu depan. Keuangan jelek sekali. Asmara jangan ditanya. Apakah kita lebih percaya itu? Daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dengan hal yang simpel saja kita bisa percaya. Ramalan cuaca, besok hujan, kita sudah siap payung. Padahal kita hanya percaya saja, gak tahu siapa yang bicara. Kalau dengan ramalan cuaca saja kita bisa percaya seperti itu. Apalagi dengan firman Allah. Kalau kita rajin menabur, kalau kita rajin memberikan berkat, kita akan diberi kelimpahan. Kalau kita rajin berbuat baik, kalau kita sering menabur duit kita, sering menolong orang-orang yang sedang berada dalam membutuhkan pertolongan. Percayalah bahwa Allah akan memberikan, Allah akan membalas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa semua orang bisa berbuat baik. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari orang Samaria ini adalah belas kasihan terhadap musuh kita. Saya sangat suka sekali bagian ini. Orang Samaria dengan orang Yahudi sangat bertolak belakang. Orang Samaria sangat dikucilkan, sangat dihina. Karena mereka merupakan bukan bangsa yang terpilih. Orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih dan orang Samaria itu bangsa pojokan. Bangsa yang tidak terkenal, bangsa yang layak dikucilkan. Tapi hal itu tidak menyurutkan orang ini punya belas kasihan. Alkitab berkata di Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai dengan 36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Meskipun dia tahu dia dibenci, meskipun dia tahu dia dimusuhi, tapi kebencian tidak dapat mengubah hati kita. Belas kasihan dari Tuhan lebih kuat daripada kebencian yang dunia tawarkan. Meskipun dia diperlakukan seperti itu, meskipun dia dihina, meskipun dia dicaci maki, tidak membuat hatinya itu benci. Tapi dia punya belas kasihan. Bukankah ini yang disebut dengan anak-anak Allah yang maha tinggi?
Bukankah kita harus menjadi yang seperti orang Samaria yang murah hati ini? Meskipun dia dimusuhi, meskipun dia dibully, meskipun dia dihina, dia tetap punya belas kasihan. Wow. Dan hari ini saya juga belajar, saya percaya bahwa setiap kita pasti ada musuh. Orang-orang yang bahasa Surabaya itu buencekno. Buencekno pol. Orang-orang yang bahasa Surabaya itu sangat, aduh aku gak suka dengan orang ini. Kita tahu bahwa orang-orang tersebut pasti membenci kita. Orang-orang tersebut pasti melakukan menjelekkan kita lah, memfitnah kita. Tapi saya tahu, saya belajar. Saya taruh itu di list. Saya doakan mereka satu persatu. Apakah orang tersebut berubah? Tidak. Tapi ini jadi bagian yang paling penting yang harus kita sadari. Ketika kita berdoa untuk musuh kita. Ketika kita punya belas kasihan terhadap musuh kita. Mungkin musuh kita tidak pernah berubah. Mungkin musuh kita akan tetap sama seperti Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi ini menjadi titik beratnya. Yaitu kita mengalami perubahan dan aku tidak sama seperti mereka. Mungkin belas kasihanku terhadap musuh orang tersebut tidak berubah. Tapi aku yang mengalami perubahan. Aku menjadi lebih dewasa. Aku menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Dan aku adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Bukankah ini teladan yang harus kita ikuti? Amin. Sudah siap? Sudah? Bisa Bapak Ibu sudah bisa bayangkan siapa musuh-musuh yang akan kita berikan belas kasihan? Kita kasih kado, kita kasih makanan, kita kasih kopi. Dia akan kaget, wow. Kita akan doakan. Bukankah itu yang namanya Kristen? Amin. Yang terakhir, belas kasihan yang tulus. Apa yang kita bisa teladani dari orang Samaria yang murah hati ini? Orang Samaria ini sudah memberikan kita contoh bahwa mengasihi orang tersebut bukan karena orang tersebut adalah kaya, atasan kita, bisa bermanfaat untuk kita, talentanya kita butuhkan. Tapi orang Samaria ini mengasihi orangnya dalam keadaan yang terpuruk dan hancur. Seharusnya kita sebagai gereja juga harus memiliki sikap hati yang seperti ini, kasih yang tulus. Bukan karena orang tersebut kaya kita kasih. Bukan karena orang tersebut punya segala macam kita kasih. Tapi baik orang tersebut kaya, baik orang tersebut miskin, baik orang tersebut ganteng, cantik, ataupun tidak ganteng, tidak cantik. Kita punya tetap kasih yang sama. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang sama. Amin. Dan orang ini melakukannya the best. Hanya untuk satu orang. Tidak ada sosial media. Tidak ada orang yang meliput. Tidak ada pencitraan, tidak dilihat, dan tidak berharap kembali. Alkitab sudah berhenti sampai sana ketika dia memberikan duit 2 dinar, dia menolong, dia tidak kasih pesan, sampaikan ya nantilah kamu berhasil, ingat saya. Tapi dia melakukan itu tanpa dilihat orang. Hanya kepada satu orang dia melakukannya the best. Hanya kepada satu orang yang tidak dilihat, tapi dia punya hati yang besar. Bukankah itu pelayanan yang jauh lebih berkenan di hati Tuhan? Tidak dilihat orang, pelayanan-pelayanan kecil yang kita lakukan hati yang besar. Jauh lebih berdampak daripada pelayanan-pelayanan yang besar yang kita lakukan dengan hati yang kecil. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan Bapak Ibu, apabila kita yang tergeletak, dan kemudian ada orang yang murah hati Samaria ini yang menolong kita. Bayangkan, dia sudah keadaannya susah. Keadaannya sudah hancur. Keadaannya sudah setengah mati. Dan kemudian ada satu orang yang menolong dia. Kalau dia pada hari itu, dia susah bersyukur kepada Tuhan. Pada hari itu dia mengalami keterpurukan. Dia susah sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika orang Samaria itu lewat, dia bisa punya alasan untuk bisa bersyukur. Tuhan itu masih baik dan Tuhan itu masih hidup. Kita bisa dipakai Tuhan untuk kita dijadikan alasan bagi orang dunia untuk mengucap syukur bahwa Allah itu masih tetap hidup. Bahwa Allah itu masih tetap baik. Amin. Dan kita mungkin tidak akan pernah bisa menolong semua orang. Tapi setidaknya kita bisa menolong seseorang. Kita nggak mungkin bisa menolong semua orang di seluruh dunia ini. Tapi setidaknya kita bisa menolong seseorang yang bisa kita bantu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, kenapa kok kita melakukan ini? Apa yang dia dapat sih?
Ketika orang Samaria ini, ketika dia nggak tahu siapa, dia hanya punya belas kasihan. Dan kemudian dia menolong tanpa pamrih. Tidak berharap kembali apa yang dia dapat. Alkitab berkata dengan jelas di Filipi pasal yang keempat ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan di Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan, ia akan membalas perbuatannya itu. Ketika orang Samaria ini melakukan hal tersebut kepada orang yang lemah, orang yang tidak dianggap, orang yang hina. Dia melakukannya untuk Kristus. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah akan membalas perbuatannya itu. Dan saya tahu ketika kita melakukan itu, Allah akan membalas perbuatan kita ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, atau kita mungkin dirampok, atau kita mengalami keburukan dalam hidup kita. Percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kenapa? Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Yang percaya katakan amin. Dan bukan itu saja. Apa yang kita dapat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 44 sampai 45 dikatakan seperti ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah cara hidup jemaat mula-mula ketika mereka punya belas kasihan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Alkitab berkata dengan jelas di ayat pasal yang kedua ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Dan bukan itu saja. Matius pasal yang kelima ayat 16 juga dikatakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita melakukan ini, ketika kita punya belas kasihan, kita akan semakin kuat. Dan bukan itu saja, setiap JG, Gereja Mawar Surabaya akan tiap hari akan ditambahkan dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Dan endingnya kita akan melihat bahwa Bapa dimuliakan, Yesus dimuliakan. Bukankah itu kita semuanya? Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya mari kita angkat tangan kita. Pakai kami sekali lagi ya Tuhan. Kita berbahasa penuhi kami dengan belas kasihan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Penuhi kami sama seperti orang Samaria ini ya Bapa. Pakai kami terhadap sesama kami manusia. Baik itu musuh kami, baik itu orang yang tidak kami kenal. Biar kami melihat ya Tuhan, bahwa Bapa dimuliakan, bahwa Bapa dimuliakan. Hanya ini Tuhan, ya persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, persoalanku, terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Segenap
Bapa, aku berdoa ya Tuhan, usia jemaat Gereja Mawar Zion Surabaya ya Bapa. Biar belas kasihan-Mu kembali penuh dalam hidup kami Tuhan. Biar kami punya hati yang benar-benar mengasihi sesama kami manusia. Kami punya belas kasihan ya Bapa dengan tindakan. Kami punya belas kasihan ya Tuhan terhadap musuh-musuh kami. Dan kami punya belas kasihan ya Bapa, dengan tulus tidak mengharapkan mereka apa yang bisa mereka berikan ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pakai mereka sekali lagi Tuhan. Pakai kami semua sekali lagi ya Tuhan. Pakai setiap ciki-ciki kami sekali lagi ya Bapa. Untuk kami bisa memberkati dunia ini ya Tuhan. Untuk kami bisa memberkati orang-orang berdosa di luar sana ya Tuhan. Pakai kami sekali lagi ya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan, kami mau bangkit. Kami tahu ya Bapa, ketika kami melakukan ini, kami akan melihat ada kebangunan yang baru. Ada ciki-ciki yang akan mengalami pertumbuhan. Ada orang-orang yang akan tetap dipakai oleh Allah sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Bapa, muda, besar, tua, kecil semuanya ya Tuhan akan dipakai oleh Allah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ya Bapa. Syakarada karabada bakarabada bakarabada. Syada karabada bakarabada bakarabada. Thank you Lord.